Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua di atas Islam dan iman. Bersyukur kita kepada Allah, pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih menjaga kita di atas agamanya, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita iman, hingga karena dorongan iman itulah kita mau meringankan langkah kita datang ke tempat ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Tadi kita baru saja menyelesaikan kewajiban kita, salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meluangkan waktu duduk di majelis di tempat salat kita sampai tiba waktu Isya. Dan ini merupakan salah satu amalan yang dapat menghapus dosa, yaitu intidharus shalah ba'da shalah, menunggu hingga tiba waktu salat berikutnya, yang mana itu tidak mungkin kita lakukan antara Isya dan subuh. Inilah waktunya kita duduk sejenak mendengarkan ilmu. Di samping itu kita mendapatkan fadilahnya, dan nanti kita akan mengerjakan sholat Isya berjamaah. Itu adalah rangkaian ibadah yang kita lakukan pada malam ini sebelum kita pergi tidur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan bimbingannya kepada kita semua kepada amal-amal yang saleh. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya juga kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui petunjuk beliau, bimbingan beliau, kita dapat mengetahui semua kebaikan-kebaikan ini. Kita tahu salat, kita tahu zikir dan doa, kita kenal Islam, kita kenal sunnah. Itu berkat bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya lah kita selaku umatnya banyak-banyak bersalawat atas beliau. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga Nabi yang setia, menyertai Nabi di dalam dakwah, dalam suka maupun duka, dan juga kepada sahabat-sahabat beliau yang setia dan memberikan loyalitas yang tinggi kepada kekasih mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga agama Islam ini sampai di tangan kita. Salawat dan salam juga kita tujukan untuk siapa saja yang mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sampai hari kemudian. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, pada malam ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Malik. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara
barang siapa apabila 3 perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan lezatnya, manisnya iman. Mungkin kita sudah lama menjadi orang yang beriman dan kita mengaku sebagai seorang mukmin, tapi mungkin selama ini iman itu hambar. Kelihatannya tidak terasa kelezatannya. Apa sih beriman? Lezatnya beriman kepada Allah, hari kemudian beriman kepada Nabi. Bukankah iman itu amalan yang dilakukan oleh hati manusia? Lalu bagaimana merasakan kelezatannya? Kalau amal itu adalah amal lisan, yaitu amal lidah, mungkin lidah dapat mengecapnya, karena ini adalah indera pengecap, perasa. Kalau dia merupakan satu aroma, dapat dicium oleh panca indera kita, yaitu hidung kita. Kalau itu sejenis suara, maka dia tidak dapat ditangkap keindahannya oleh telinga kita. Tapi iman itu adalah sesuatu yang tertanam di dalam hati. Dan hati itu pada dasarnya bukanlah panca indera. Yang jadi pertanyaan adalah, bisakah, mampukah hati kita itu, yang mana itu merupakan tempat iman, dapat merasakan kelezatan iman itu? Nabi SAW menjelaskannya kepada kita. Bagaimana caranya kita mendapatkan manisnya iman itu? Bagaimana kita dapat mencicipi lezatnya iman itu? Anas bin Malik meriwayatkannya kepada kita bahwa Nabi mengatakan 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, niscaya dia akan merasakan kelezatan iman tersebut. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyukdhafa finnar kama ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrah ayyukdhafa finnar. Itu 3 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Jadi ternyata amalan hati ini ada kaitannya dengan amal-amal anggota badan lainnya. Hati itu adalah komandannya. Serdadu-serdadunya adalah anggota-anggota tubuh kita yang lain. Panglima ini, komandan ini akan merasakan bahagia apabila serdadu-serdadunya melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka di dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa sangat erat kaitannya antara amal qalbi dengan amal-amal anggota badan. Maka ketika Nabi menjelaskan tentang lezatnya iman ini, 3 perkara tersebut itu ada kaitannya dengan amal-amal anggota badan lainnya. Yang pertama adalah ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang paling dicintainya daripada selain keduanya, yaitu tidak ada yang lebih dia cintai selain daripada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan salah satu syarat la ilaha illallah, yaitu al-mahabbah al-munafi lil bughdi. Rasa cinta kepada kalimat tauhid yang menafikan adanya kebencian. Cinta ini adalah ibadah, karena hakikat cinta itu adalah ketundukan kepada yang dicintai. Rasa takut yang menghadirkan ketundukan kepada sesuatu yang dicintai. Jadi cinta itu adalah ibadah, dan termasuk salah satu ibadah hati yang paling agung, yaitu al-hub, al-mahabbah, cinta. Dan cinta ini tidak bisa tidak
nggak dapat ditolak, akan hadir dalam diri manusia. Sebuas-buasnya manusia tentu tidak lebih buas daripada seekor singa. Sepakat? Mana yang lebih buas, singa atau manusia? Singa. Masuklah ke kandang singa kalau nggak percaya. Habis dicabik-cabiknya tubuh kita. Tapi singa yang buas ini juga memiliki rasa sayang, rasa cinta. Minimal dia sayang kepada siapa? Anaknya. Jadi rasa cinta itu memang sudah tertanam dalam diri manusia. Cuma bagaimana seorang hamba itu mengkonversi rasa cinta ini menjadi suatu ibadah yang agung. Siapa yang harus dia cintai secara mutlak, yang harus dia penuhkan hatinya dengan cinta tersebut? Orang mukmin mengisi hatinya dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada yang lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya. Kalau kita menyintai seorang gadis, apa yang kita lakukan? Semua upaya, semua potensi kita kerahkan untuk mendapatkan perhatian gadis tersebut. Apa yang disukainya kita lakukan. Bahkan kita menyukai apa yang disukainya demi cinta. Demikian pula seorang hamba yang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Cinta ini punya konsekuensi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya dalam surat Ali Imran. Ayat ini merupakan ayat cinta. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, jika kamu memang betul-betul cinta kepada Allah, semua orang mengaku saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul. Semua orang mengatakan seperti itu. Tapi bentuk dan wujudnya wallahu a'lam. Maka di dalam ayat mahabbah ini, ayat cinta ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya itu tidak akan dapat terwujud kecuali dengan satu perkara. Dan itu merupakan konsekuensi dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah aku, niscaya Allah akan menyintai kamu. Jadi syarat cinta kepada Allah adalah mengikuti ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena kita nggak tahu apa yang disukai oleh Allah, apa yang tidak disukai, dimurkai oleh Allah, kecuali melalui Nabi ini. Karena yang dapat wahyu dari langit cuma satu orang untuk umat yang terakhir ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensi pernyataan cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah mengikuti sunnah beliau. Jangan sekali-kali kita membenci sunnah Nabi. Sebagian orang mungkin agak risih mendengar kata-kata sunnah, ya, seolah-olah kata-kata sunnah ini menjadi momok. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus berupaya dengan segenap kemampuan kita untuk mengenali sunnah Nabi ini. Kenapa? Melalui itu kita akan mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Dan merupakan konsekuensi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah kita menyintai orang-orang yang mereka cintai, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan menyintai apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya Allah menyukai ketaatan,
Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin, yuhibbul muhsinin. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang kufur kepadanya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang zalim. Maka konsekuensi cinta seorang hamba kepada Allah adalah menyintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab mengatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang jatuh cinta itu akan taat, tunduk, ikut, manut kepada yang dia cintai. Kalau ada contoh ini ya, gadis yang kita cintai berambisi banget kita jadi pacarnya, contohnya ini, maka apa yang kita lakukan? Semua perkara yang disukainya kita lakukan. Suka bunga dikasih bunga, walaupun kita nggak suka bunga. Suka permen kita beli permen. Dipalar-palari pergi ke Alfamart beli permen. Padahal dia nggak suka permen. Untuk siapa itu? Untuk gadis yang dia cintai. Jadi orang yang jatuh cinta itu akan taat, tunduk dia, ikut manut dia kepada yang dia cintai. Demikian pula seorang hamba kalau dia cinta kepada Allah, maka konsekuensinya adalah dia menyintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang menyatakan cintanya kepada Nabi itu tidak akan dapat dibenarkan jika dia tidak menyintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi dan tidak menyintai siapa yang dicintai oleh Nabi. Sebagai contoh, ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi, luar biasa, teriak-teriak dia. Tapi dalam waktu yang bersamaan dia membenci Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia membenci Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan bukan hanya sekedar membenci, melaknat, ya, caci maki. Lalu dia mengaku cinta kepada Nabi. Ini adalah suatu yang kontradiktif. Kenapa? Karena Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang kamu cintai?" Apa jawab Nabi? Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha. Maka para sahabat balik bertanya kepada Nabi, berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukan itu yang kami maksud. Maksudnya adalah dari kalangan pria. Kalau dari kalangan wanita jelas istri beliau yang paling dicintai. Kalau antum ditanya siapa yang paling dicintai, ya istri tercinta lah, kan begitu ya. Manggil pun pakai sayang, kan begitu ya. Yang, kan begitu ya. Maka para sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukan itu yang kami maksud. Maksudnya dari kalangan pria." Maka Nabi mengatakan, "Ya ayahnya, ya abuha, bapaknya." Siapa bapak Aisyah radhiyallahu anha? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi orang yang mengaku cinta kepada Nabi, konsekuensinya adalah dia menyintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin itu kita menyintai seseorang lalu membenci orang yang dicintainya. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa Kalau kita cinta kepada orang tua kita, maka tentu kita akan hormat kepada orang-orang yang dihormatinya. Maka salah satu bentuk kebaktian kepada orang tua setelah meninggal dunia adalah apa? Menghormati orang-orang yang menjadi sahabat karibnya. Itu kalau kita cinta kepada orang tua kita. Maka konsekuensi cinta ini adalah menyintai apa-apa yang dicintai oleh kekasih kita itu. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah makna dari menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dia cintai. Sehingga cinta-cintanya kepada selain itu di bawah dalam bingkai kecintaannya kepada Allah. Dan ini sangat penting. Orang yang tidak memiliki
perkara ini di dalam hatinya, maka semua ibadah akan terasa hambar, semua ketaatan akan menjadi beban. Sholat dia, kadang-kadang ada sebagian orang yang sholat gak tahu dia untuk apa dia sholat. Sholat itu kan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dia tidak punya rasa cinta kepada Allah, maka sholat ini walaupun singkat sekalipun, gak lama itu sholat, paling cuma 5 menit, seperti 5 jam terasa oleh hatinya. Kenapa? Karena gak ada kelezatan di dalam sholat yang dikerjakannya, ingin cepat-cepat pisah. Nah, seorang mukmin ya, dia makin khusyuk sholatnya, dia merasakan lebih kelezatan di dalam hatinya. Dia merasakan lezatnya bermunajat. Sholat itu kan munajat. Munajat itu artinya kita berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memberikan perhatian yang penuh dengan penampilan yang sebaik-baiknya. Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tunduk, khusyuk dan khudu', bukan hanya jasmani tapi jiwa kita juga, ruh kita juga tunduk. Maka tidak ada yang kita pikirkan, yang tidak ada yang terlintas dalam benak kita selain menghadap Rabbul Alamin. Barulah kita merasakan lezatnya ibadah, barulah kita merasakan lezatnya ketaatan ketika kita menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai. Kita tidak merasa berat untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, dan kita tidak akan merasa berat untuk meninggalkan apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Kenapa? Karena di dalam hati kita telah tertanam cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, beliau misalnya tidak suka kepada perkara-perkara yang mengada-ngada dalam agama, maka kita juga ikut. Ini adalah konsekuensi cinta namanya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, yang apabila ini ada pada hati atau diri seseorang, dia akan merasakan lezatnya iman adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia menyintai seseorang, akan tetapi tidaklah dia cintai orang itu kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami', Nabi mengatakan, man sarrahu ayyajida halawatal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa yang suka, senang merasakan lezatnya iman di dalam hatinya, maka hendaklah dia menyintai seseorang, namun janganlah dia cintai orang itu kecuali karena Allah. Ketika kita mendapatkan perkara yang pertama, yaitu kita menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai, ini bukan artinya menafikan kita gak boleh menyintai makhluk, anak kita, istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Tidak mungkin hati kita kosong dari cinta kepada orang-orang yang punya kaitan hidup dengan kita, apalagi orang itu membahagiakan kita, membuat kita senang dan bahagia. Gak mungkin kita kosongkan hati kita, kita lepaskan cinta kita kepada mereka. Maka dari itu ketika Nabi ditanya orang yang paling dicintainya, beliau menjawab Aisyah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha. Nabi menyintai sahabat-sahabat beliau, menyintai Abu Bakar, menyintai Umar, dan menyintai sahabat-sahabat lainnya, menyintai Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Bahkan beliau mengatakan hubbul ansar minal iman. Menyintai kaum Ansar termasuk di antara tanda-tanda keimanan. Jadi kita tidak dilarang menyintai istri kita, silakan. Kita tidak dilarang menyintai anak kita, bahkan itu adalah suatu fitrah yang sudah tertanam. Ya. Tapi ada tapinya. Silakan menyintai orang-orang tersebut
silakan menyintai perkara-perkara tersebut, tapi semuanya dalam bingkai cinta kita kepada Allah, yaitu kita menyintai mereka karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena faktor-faktor lainnya, tapi kita menyintai mereka karena Allah, yaitu apabila menyintai mereka itu tidak mengeluarkan kita dari ketaatan, maka kita menyintai mereka. Tapi kalau konsekuensi cinta kepada mereka itu membuat kita jatuh dalam maksiat dan keluar dari ketaatan, maka kita mengatakan tidak. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma." Katakan tidak. Jika keduanya, siapa keduanya di sini? Ayah dan ibumu. Tidak ada orang yang tidak menyintai kedua orang tuanya, itu fitrah, kecuali anak durhaka. Mudah-mudahan kita bukan jadi anak yang durhaka. Pasti kita cinta kepada ayah dan ibu kita. Tapi bagaimanapun kita menyintai keduanya, jika keduanya menyuruh kita untuk berbuat syirik, berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka apa kata Allah? Fala tuti'huma. Katakan tidak. Karena kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita menyintai orang tua kita selama dalam bingkai ketaatan kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta karena Allah ini tidak akan mengeluarkan kita dari ketaatan. Sebagaimana marah karena Allah tidak akan menjerumuskan kita kepada kehancuran. Tapi kalau kita menyinta dan membenci karena hawa nafsu, itu dapat menyeret kita kepada kekufuran, waliyadzubillah. Akan tetapi Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, namun kalaupun kamu mengatakan tidak kepada orang tuamu, tolaklah dengan cara yang halus. Ya, pergauli mereka dengan cara yang baik di dunia. Namun tetap kita harus punya komitmen dan ketegasan, ya, bahwa kita tidak boleh menaati makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu konsekuensi cinta kepada Allah. Bahwa kita tidak menyintai apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan kita cinta kepada anak kita, kepada istri kita, tapi apabila bertentangan antara kehendak istri dan kehendak Allah, jangan sekali-kali kita dahulukan kehendak istri. Jangan sekali-kali kita mendahulukan kehendak anak. Jangan sekali-kali kita mendahulukan kehendak ayah, ibu kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dalam hal yang mengundang, membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa saja yang mendapatkan ini di dalam hatinya, dia akan merasakan lezatnya iman. Ya, dia akan merasakan lezatnya menyintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan jadi beban dalam hidup kita. Tapi kalau menyintai seseorang bukan karena Allah, pasti jadi beban. Beban yang mengganjal di dalam hati. Seperti makan buah si malakama jadinya. Ya, misalnya kita disuruh untuk membeli khamar, minuman keras oleh orang tua kita. Dari satu sisi dia sangat cinta kepada orang tuanya. Dari sisi yang lain dia tahu ini barang haram. Gak boleh dia lakukan itu. Perang batin di dalam hatinya. Mungkin kita pernah mengalami situasi seperti itu. Tapi kalau orang yang di dalam hatinya ada perkara ini, yaitu dia menyintai seseorang, tidaklah dia cintai kecuali karena Allah, dia dapat melewatinya dengan santai, dengan selamat, tidak jadi beban. Dia tidak segan untuk mengatakan, saya tidak mau, wahai ibunda, wahai ayahanda.
ya, dia tidak merasa terbebani karena dia memang cinta, tapi bukan karena hawa nafsu, bukan karena perkara-perkara lainnya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan jadi beban dalam hidupnya. Tapi kalau kita menyintai seseorang itu karena hawa nafsu, bukan karena Allah, ketika bertentangan antara keinginan istri dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini macam buah si malakama, susah, gak bisa tidur dia malam dibuatnya. Kenapa? Ini ada pilihan, ikut kemauan istri atau taat kepada Allah. Kalau dia tidak punya ini, dia tidak akan merasakan lezatnya iman. Bahkan hatinya akan senantiasa gundah gulana. Banyak orang-orang seperti ini yang akhirnya menuruti kemauan istri. Kenapa? Karena itu perkara nyata di depan matanya. Dia dapat perlakuan baik dari istrinya. Istrinya senyum-senyum karena mengikuti kemauannya, walaupun itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemaharan Allah itu tidak nampak langsung. Ya, dan cinta Allah kepada seorang hamba itu tidaklah nampak langsung di depan matanya. Karena Allah menjanjikan balasan nanti di depan. Sekarang mungkin orang yang taat tidak dapat ya feedback apa-apa, reward apa-apa nggak ada, kelihatannya. Ya, walaupun sebenarnya orang yang taat itu kalau dia betul-betul taatnya karena Allah, dia akan merasakan kesejukan ketika dia berhasil membuat Allah ridho. Karena dia yakin bahwa Allah itu ada, melihat segala gerak-geriknya dan mengetahui apa yang dilakukannya. Maka orang yang tidak punya perkara yang kedua ini, ya, dia pasti akan mendahulukan keinginan makhluk daripada perintah Al-Khaliq. Dan ini akan terus akhirnya dia menjadi budak makhluk. Ya, berapa banyak apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau lihat, tidakkah engkau saksikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Sehingga ada orang yang betul-betul takut kepada yang dicintainya itu. Takut kepada orang tuanya karena cintanya yang berlebihan dan salah kaprah. Akhirnya apapun yang diperintahkan oleh orang tuanya dia taat saja, manut saja. Apapun yang diperintahkan oleh istrinya dia ikut saja. Apapun yang diminta oleh anaknya dia kabulkan saja, walaupun itu perkara yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini akan jauh dari kelezatan manisnya iman. Hidupnya pun akan galau itu. Karena tiap hari dia akan perang batin dalam dirinya. Dari satu sisi dia tahu kan begitu ya. Dari sisi yang lain dia juga sayang sama istrinya. Inilah kalau namanya sayang bukan karena Allah. Jadi beban dalam hidup. Ya, hingga dia pun kadang-kadang bingung, saya ini taat kepada istri atau taat kepada Allah? Khonifuddin ma'asyiral muslimin rahimani wa itu yang kedua. Kalau kita ingin merasakan lezatnya iman. Perkara yang ketiga, ayakrah ayauda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrah ayyukdhafa finnar. Dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya dari kekafiran itu, seperti bencinya dia dilemparkan ke dalam api. Yaitu dia membenci kekufuran, kemaksiatan. Ini merupakan konsekuensi agar kita merasakan lezatnya iman. Membenci sesuatu yang bertentangan dengan iman itu. Apa yang bertentangan dengan iman? Yaitu maksiat. Keluar seorang itu dari iman. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ya, apabila seorang itu berzina, mencuri, maka akan keluarlah iman dari kepalanya hingga berada di atas kepalanya seperti awan hitam. Dan apabila dia meninggalkan maksiat itu, kembali lagi iman itu kepada dirinya. Seperti itu. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min.
Tidaklah berzina orang yang berzina saat itu dia dalam keadaan mukmin. Artinya apa? Iman ada lengket di dalam dirinya. Keluar. Cuma tidaklah dia dikatakan kafir. Cuma iman itu keluar dia. Nah, apabila selesai orang itu berhenti dia melakukan maksiat itu, walaupun belum taubat ini ya, kembali. Seperti itu. Jadi konsekuensi merasakan lezatnya iman ini adalah membenci hal-hal yang bertentangan, bertolak belakang dengan iman tersebut, yaitu maksiat. Maka dia benci kembali kepada kemaksiatan, kekafiran. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya dari kekafiran itu, seperti bencinya dia dilemparkan ke dalam api. Ya, jadi cinta dan benci itu adalah sesuatu yang saling mengisi. Kalau tidak terisi dengan cinta, akan terisi dengan benci. Kalau sudah terisi dengan benci, tidak akan terisi dengan cinta. Kalau kita benci maksiat, otomatis kita tidak akan menyukai kemaksiatan itu. Kita akan menyintai lawannya, yaitu perkara-perkara iman, ketaatan. Kalau kita benci ketaatan, otomatis itu akan muncul dalam hati kita cinta kepada maksiat. Maka kalau kita sudah taubat, betul-betullah taubat. Ya. Kalau kita ingin merasakan manisnya iman setelah kita taubat. Taubat itu adalah amalan yang luar biasa agungnya. Jika taubat itu mengikuti prosedurnya. Tapi kalau taubatnya taubat sambal, dia nggak akan merasakan lezatnya iman itu, walaupun dia berkata sudah taubat. Kenapa? Karena dia tidak sepenuhnya membenci, menyesali apa yang sudah terjadi. Karena syarat taubat itu ada. Yang pertama adalah an-nadamah, adanya penyesalan. Penyesalan itu kan munculnya kebencian terhadap apa yang sudah dilakukan. Itu artinya menyesal. Ya. Menyesal dia sudah buat maksiat. Menyesal kemarin sudah mencuri. Artinya dia benci mencuri itu hingga dia sesali itu terjadi. Itu syarat taubat. Tapi kalau taubatnya taubat sambal, benci tapi rindu, Pak, ini nggak akan dia rasakan lezatnya iman itu. Ya, mencari-cari kesempatan dalam kesempitan untuk kembali kepada maksiat itu, tinggal tunggu kesempatan aja itu, Pak. Terbuka kesempatan, balik lagi dia. Nah, ini tidak akan merasakan lezatnya iman. Karena dia belum melaksanakan konsekuensi cinta, yaitu membenci perkara-perkara yang bertolak belakang dengan apa yang dia cintai. Maka kalau kita menyintai ketaatan, kalau kita menyintai sedekah, kita benci apa? Mengambil harta dengan cara yang haram. Itu konsekuensinya itu. Maka nggak akan bertemu itu antara bersedekah dengan mencari harta yang haram. Nggak akan ketemu, Pak. Karena itu dua perkara yang bertolak belakang. Kalau kita cinta sedekah, benci kita mencari harta dengan cara yang haram. Kalau masih mau mencari harta dengan perkara yang haram dengan cara yang haram, ya, itu artinya kita belum cinta sedekah. Itu konsekuensi. Maka Nabi mengatakan, "Man jama'a amalan haraman, thumma tasaddaqa bihi, falaysa lahu indallahi ajrun, wa kana isruhu alaihi." Barang siapa yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram, lalu dia sedekahkan, maka tidak ada pahala baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa tetap terhitung dosa. Dosa tetap dosa. Sedekahnya enggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak akan ketemu itu dua perkara yang kontradiktif tadi. Ikhwani fiddin, kan sekarang ini muncul ya satu semboyan lah di kalangan manusia, kalau korupsi jangan tanggung-tanggung, nanti sedekahnya kecil, nanti sumbangan masjidnya kecil, nanti santunannya kecil pada anak yatim. Langsung saja jadi pemain besar supaya nanti sedekahnya juga besar. Kan begitu.
Dia pikir itu dapat digabungkan, tapi Allah tidak akan menerima itu. Innallaha thayyib wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Jadi itu salah, itu prinsip seperti itu. Enggak akan terhapus dosanya dengan itu. Kecuali dia taubat. Taubatan nasuha. Salah satu syarat taubatnya adalah dia mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Kalau itu pemiliknya adalah negara, dia pulangkan kepada negara. Selama itu belum dia pulangkan, taubatnya masih tergantung, karena belum selesai syaratnya. Maka tidak ada istilahnya Robin Hood di dalam agama Islam. Zoro kan begitu ya Bu, nggak ada itu. Ya, curi harta orang kemudian disedekahkan. Karena Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah yang terbaik dari apa yang kamu usahakan. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqu. Dan jangan kamu mencari-cari yang buruk untuk disedekahkan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang ingin merasakan lezatnya iman itu, dia harus membenci perkara-perkara yang bertentangan dengan iman, yaitu kekufuran dan turunan-turunannya. Sebagaimana bencinya dia, tidak sukanya dia dilemparkan ke dalam api. Di sini Nabi SAW memberikan perumpamaan dilemparkan ke dalam api, karena siksaan yang paling kita katakan sakit adalah disiksa dengan api. Maka di dalam Islam tidak boleh menyiksa makhluk dengan api, apapun alasannya, tidak boleh, walaupun itu musuh. Ya, karena Nabi mengatakan la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb yang menciptakan api itu. Karena ternyata ya, yang paling merasakan sensor untuk merasakan sakit dan pedih itu adalah kulit, Pak. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali hangus kulit mereka diganti dengan kulit yang lain. Untuk apa? Untuk merasakan adab. Maka tidak boleh sekali-kali kita menyiksa makhluk Allah dengan api. Apalagi membakar manusia hidup-hidup seperti yang dilakukan oleh satu kelompok itu, ISIS kan gitu ya. Pilot Yordania itu dimasukkan ke dalam kerangkeng, disiram minyak, disulut dengan api. Itu enggak boleh. Demikian juga begal-begal itu memang salah dia, tapi janganlah dibakar. Ya, ini adalah siksaan yang paling pedih, karena itu siksaan di dalam neraka itu dibakar, dinyalakan apinya. Dan api di dunia baru satu bagian dari 70 bagian api di akhirat. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Jadi diumpamakan di sini bencinya dia dilemparkan ke dalam api yang merupakan siksaan yang paling pedih. Begitulah bencinya seorang mukmin kepada kekufuran, bencinya kepada kemaksiatan, bencinya kepada sesuatu yang mengundang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jika dia ingin merasakan lezatnya iman. Tapi kalau masih suka kemaksiatan, bangga kepada dengan maksiat yang dilakukannya, ini tidak akan dia rasakan lezatnya dan manisnya iman. Karena itu perkara yang kontradiktif, tidak akan bersatu di dalam hati manusia. Ya, karena kita ini antara cinta dan benci saja itu. Ya, kalau kita cinta sesuatu, benci lawannya. Kalau kita benci sesuatu, menyintai lawannya. Itu saja. Nah demikian ya ikhwani fiddin ma'asyiral muslim. Itulah 3 perkara yang apabila kita miliki, kita akan merasakan manis dan lezatnya iman. Nah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dapat kita pahami dengan baik dan kita dapat mengamalkannya. Ya, kita menjadi seorang insan hamba Allah yang dapat merasakan lezatnya iman itu. Tujuannya apa?
Agar kita dapat istiqomah di atas keimanan. Ya, karena salah satu yang membuat kita itu betah pada sesuatu karena kita merasakan manisnya. Kita betah sholat karena kita merasakan lezatnya sholat. Kita betah lama-lama di sebuah restoran karena kita merasakan lezatnya masakannya. Tapi kalau nggak lezat, ingin cepat-cepat pergi dari situ, Pak. Nah demikian. Maka salah satu hikmahnya adalah agar kita dapat istiqomah di atas iman ini hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian saja. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti setelah sholat isya mungkin kita ada tanya jawab bagi para hadirin yang mungkin ingin bertanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah fiddin, ma'asyiral muslimin, para akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan selepas salat isya ini, kita persilahkan kepada para hadirin yang mungkin ada pertanyaan seputar apa yang kita bicarakan tadi, maka kita persilahkan waktu dan tempat bagi yang ingin bertanya. Yang mana? Mewakili. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah kita membunuh nyamuk menamakan nyamuk kembali atau kemarin sekarang ini kan kalau ada nyamuk banyak dia menyerahkan keluar listrik. Kalau ada nyamuk langsung listrikin rakyatnya dia terbakar. Bolehkah kita Iya. Ini berkaitan dengan masalah menyiksa dengan api. Listrik itu termasuk api. Maka mengeksekusi hukuman mati dengan listrik itu sudah tidak dijalankan lagi. Karena itu betul-betul menyiksa. Ya, dalam Islam bagaimana cara mengeksekusi? Hukuman pancung, tidak dengan dibakar atau di listrik. Itu terbakar itu. Maka termasuk pakai raket itu. Raket itu kan untuk main badminton. Ya kita juga memaklumi. Kenapa kita maklumi? Karena yang buat raket nyamuk ini mungkin bukan orang muslim. Kalaupun dia orang muslim, dia nggak tahu itu. Dia buat aja seperti itu. Kan bukan satu cara mengusir nyamuk. Manusia sendiri membuat berbagai macam cara. Ada pakai obat nyamuk, ada yang buat baygon kan gitu ya, semprot. Ada yang pakai dioles ke kulitnya. Pakailah dengan cara-cara yang lebih yang lebih manusiawi gitu. Lebih hewani, lebih manusiawi untuk si nyamuk ini. Ikhwani fiddin wa asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab ya. Karena pakai raket itu bukan satu-satunya cara mengusir nyamuk. Mungkin akan berbeda hukumnya kalau misalnya nyamuk ini hanya dengan cara itu bisa diusir. Hanya dengan cara itu bisa dihalau ketika dia mengganggu. Tidak kan? Banyak cara yang lain. Ya. Nah, jadi gunakan cara-cara yang lain supaya kita selamat juga. Ya, karena menyiksa hewan tanpa sebab juga nggak boleh. Ya, boleh kita pukul, silakan pukul nyamuk itu kalau dia gigit kan gitu ya, atau dia membahayakan. Ustaz gak mungkin mukuli nyamuk satu-satu, kurang kerja. Ya pakai dengan cara yang lain, pakai semprotan kan begitu ya.
atau dengan pencegahan, yaitu membersihkan rumah kita hingga tidak ada nyamuk yang bersarang. Ya kan? Jadi bukan satu cara untuk menghalau nyamuk, kecuali cara menghalau nyamuk cuma satu, yaitu pakai raket itu. Ya, maka kita nggak perlu beli shuttlecock. Pelihara nyamuk saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang ingin tanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk kecintaan yang saya sampaikan bahwa di poin pertama itu bentuk kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana kalau ada orang selalu takut akan Allah dan ancaman Allah? Itu berarti dia. Ya. Bagaimana kalau dia selalu takut akan ancaman Allah? Nah. Terus saat dia merasa diawas, bagaimana? Apakah itu bentuk kecintaan juga atau bentuk? Terima kasih. Ya. Itu sebenarnya satu paket. Kalau kita menyintai seorang gadis, kita takut gadis itu marah. Kalau gadis itu mengancam, kita takut ancamannya, kan gitu ya. Awas kamu, saya putus kamu. Takut aja, janganlah. Gitu. Gimana supaya jangan diputus? Begini katanya. Gitulah, kita ikut aja kan gitu ya. Karena kita takut diputus, ancamannya putus. Ancamannya dia nggak mau datang lagi, ketemu lagi dengan kita, kan begitu. Takutlah kita, kelabakan kita, kelang kabut kita. Kelang kabut itu bahasa Arab, Pak. Kelang kabut bahasa Arab. Kal angkabut. Angkabut itu laba-laba. Laba-laba kan kelang kabut dia. Itu gitu, kelang kabut itu. Ya, itu sama, satu paket. Ya, kalau kita menyintai seseorang, kita takut ancamannya, kita takut dia murka, kemudian dia menurunkan hukuman, menjatuhkan hukuman sanksi kepada kita. Karena takut kita kepada Allah itu takut ibadah. Bagaimana takut ibadah itu? Khaufus sir, itu takut yang membawa kepada ketundukan kepada yang ditakuti, kedekatan kepada yang ditakuti. Kita semakin mendekat. Ini namanya khaufus sir. Lain dengan khaufut tabi'i. Khauf tabi'i ini kita takut kepada sesuatu, kita semakin menjauhinya. Misalnya kita takut sama api, kita menjauhi api. Enggak kita pegang-pegang api itu. Takut kita sama singa, kita jauh-jauh dari singa. Ini namanya khaufut tabi'i. Nah, khaufus sirri adalah khauf yang bermuatan ibadah. Misalnya para penyembah patung yang takut kepada patung yang disembahnya. Takut dia. Sebagai contoh, pernah pergi jalan-jalan ke pesisir pantai selatan. Nah, pernah. Coba perhatikan di sana, orang bangun rumah menghadap ke pantai. Mereka takut buat rumah membelakangi pantai, karena nanti murka penguasa pantai itu kan gitu ya, Roro Kidul. Ini takut yang bermuatan ibadah. Dia tunduk kepada yang ditakutinya. Bukan dia benci kepada yang ditakutinya, bahkan karena cintanya kepada yang dia takuti itu, dia takut. Itu tergantung siapa yang kita takuti. Kalau takutnya sama Nyi Roro Kidul, itulah yang disembahnya, itulah yang diibadahinya. Ini masuk salah satu kategori syirik. Coba lihat orang yang menyembah pohon, menyembah patung. Dia cinta kepada pohon itu hingga dia sembah, dan dia takut kualat kalau misalnya ya buang sampah di situ atau pergi dengan membelakanginya, hingga kalau pulang pun dia mundur jalannya. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia takut. Apakah takut karena dia benci kepada itu? Tidak. Dia cinta. Nah, ini namanya takut khauf as-sirri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu konsekuensi cinta kita kepada Allah, itu takut kepada kemarahannya. Bagaimana bentuk kemarahan Allah? Yaitu Allah memasukkan siapa yang dimurkainya ke dalam neraka, siksanya. Wallahu a'lam bishawab.
Ada yang ingin tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan mengenai tapi hubungan dengan orang yang kita dalam hal ini hubungan anak dengan orang tua. Iya. Juga dengan mertua. Iya. Kita memang saling mencintai, tapi dalam perjalanan hidup itu mungkin ada satu hal yang masalah yang bertentangan, bisa bertentangan. Itu kadang-kadang kita menghadapi mereka selalu dengan mengedepankan amanah. Artinya kita berusaha untuk berdiskusi atau berargumen dengan santun, tapi kadang-kadang dia suatu amanah. Kalau hal itu terjadi, bagaimana sikap kita sebelum menghadapi hal seperti itu? Yang marah sini siapa, Pak? Kita atau bukan kita? Orang tua kita, mertua kita, ya, istri kita, atau siapa? Iya. Oh, orang tua. Ya, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kita memegang sebuah prinsip, ya, yaitu kita menjalankan sebuah ketaatan yang itu tidak disukai oleh orang lain, siapapun orang itu, walaupun orang tua kita, ya, maka kita harus mengedepankan ridha Allah. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang mencari ridha Allah, ya, walaupun manusia marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya dan akan membuat manusia ridha. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mencari ridha manusia dengan kemarahan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan membuat makhluk benci kepadanya. Jadi yang kita tuju, yang kita target adalah ridha Allah. Karena hati makhluk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita konsekuen, komitmen, istiqomah memegang ketaatan ini, ya, kita tetap istiqomah di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, wal akibatul lil muttaqin. Akibat yang baik, kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Happy endingnya pasti milik orang yang bertakwa. Tapi kita jangan surut mundur ke belakang. Kena gertak sama makhluk, akhirnya kita tinggalkan ketaatan. Akibatnya bagaimana? Allah murka. Kalau Allah sudah murka, Allah akan membuat hati manusia benci kepada kita. Awalnya aja seolah-olah mereka memuji kita kan, si fulan ikut dia apa yang aku bilang, padahal itu maksiat. Ya, awalnya dia berkata seperti itu, seolah-olah dia suka sama kita. Tapi kemudian, sejurus kemudian, hati manusia akan membenci kita dengan sikap kita itu. Berapa banyak yang seperti itu, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, ya. Maka jangan sekali-kali kita mencari ridha manusia dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan orang tua pun seperti itu. Cuma bedanya orang tua ini punya hak dia. Dia memang punya jasa. Karena melalui mereka kita hadir di dunia. Walaupun mereka menyuruh kepada kemungkaran, ya kita tidak boleh berlaku kasar kepada mereka. Tolaklah dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Kalau mereka marah, abaikan. Ya. Abaikan. Jangan terlalu kita masukkan ke dalam hati. Ya. Rasulullah SAW adalah makhluk hamba yang paling mulia. Kita tahu itu. Tapi coba lihat bagaimana perlakuan manusia kepada beliau. Bukan orang lain, paman-paman beliau, orang-orang dekat beliau. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan paman-paman Nabi. Nabi yatim piatu, otomatis yang mengasuh adalah paman beliau, Abu Thalib dan yang lain-lain. Tapi apa perlakuan paman-paman beliau ini terhadap beliau? Pernah Nabi sholat,
ya, ketika sedang sujud itu dibawa kotoran ya onta lalu diletakkan di atas punggung beliau hingga beliau tidak bisa mengangkat kepala beliau, ya. Sudah sampai kepada taraf itu. Kita kan nggak seperti itu. Sedang sholat kita dikasih beban di atas pundak kita, tidak. Itu Nabi, ya. Jadi mungkin itu masih ringan dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh orang lain. Maka abaikan saja. Amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ya, khudil afwa, maafkanlah. Karena kalau kita jadi orang yang pemaaf, lapang dada itu. Tapi kalau hati ini dipenuhi dengan dendam kesumat, itu bisa-bisa jantungan dia, ya, kena serangan jantung itu. Itu kalau hati itu selalu dipenuhi dengan dendam kesumat, ya, nggak pernah puas sama orang, jengkel terus, akhirnya kan sempit itu hidupnya. Nah, jadilah orang pemaaf. Apalagi di dalam hidup ini kan beragam macam karakter manusia, ada yang begini, ada yang begitu, kan begitu ya. Termasuk orang tua kita atau orang-orang dekat kita. Kadang-kadang bikin sebel juga, bikin bete katanya kan gitu ya. Ya harus kita maklumi itu. Ya, sebagaimana kita juga menyadari orang lain juga banyak memahami diri kita, memaklumi kekurangan kita. Maka berilah maaf. Wa'mur bil urfi, nasihati dia. Ya, berikan kata-kata yang baik. Jangan begitu, kan begitu ya. Ya, tenangkan amarahnya. Kemudian kalau nggak mau juga, wa'rid 'anil jahilin, sudah, abaikan orang-orang jahil. Nggak usah dilayani, nggak usah diladeni. Ya. Ada dua orang yang nggak boleh kita ladeni. Yang pertama orang hasad, jangan sekali-kali meladeni orang hasad. Hancur kita. Yang kedua orang marah, jangan diladeni orang marah. Dua orang ini jangan diladeni udah. Obatnya apa? Diam saja, abaikan. Selesai. Ya. Kalau kita meladeninya, ya, maka kita akan ikut rendongnya, kata orang Padang. Rendongnya itu apa? Ya, ikut iramanya, ritmenya. Kita pun akhirnya jadi emosi. Yang sebelumnya kayak emosi karena meladeni kemarahannya, akhirnya kita marah-marah juga. Ya. Bahkan mungkin kemarahan kita lebih besar daripada kemarahannya. Kita terjebak. Ya, nah demikian. Yang kedua orang hasad ini jangan diladeni sudah. Enggak ada ujungnya itu, Pak. Ya. Dia akan terus mengajak kita untuk apa? Berlomba-lomba bersaing, ya. Berbangga-bangga dengan apa? Dengan urusan-urusan dunia. Hancur kita, ikhwan fillah, ma'asyarul muslimin, ya. Itu dua orang yang enggak perlu diladeni. Ya, enggak perlu kita ladeni. Kita abaikan saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, siapa yang ingin tanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tiga hal apabila kita temukan itu ada mendapatkan ketenangan atau ketentraman. Pertama di dalam sholat, yang kedua ketika membaca Quran, dan yang ketiga ketika di dalam majlis zikir atau ilmu. Nah, apakah ada hubungannya dengan yang tadi disampaikan dengan manisnya iman? Apa tadi? Ada tiga hal apabila kita dapat menemukannya itu di dalam itu apa? Di dalam sholat, di dalam membaca Quran, dan ketika kita berada di majlis ilmu atau majlis zikir. Apa ada hubungannya dengan tadi yang menceritakan mengenai lezatnya iman? Itu dari mana? Dari hadis atau? Dari kemarin kan ada dari kemarin juga ada. Jadi Oh, ada bukan hadis. Kita mendapatkan ketenangan itu di dalam sholat, dalam ketika membaca Quran, Iya. dan ketika dalam majlis zikir. Iya. Ya, memang itu tiga perkara itu memang membawa ketenangan. Ya. Tapi apa yang kita sampaikan tadi itu bersumber dari hadis Nabi.
Jadi sifatnya pasti. Adapun 3 perkara itu boleh kita tambahkan lebih dari itu, ya. Ketika kita melaksanakan ketaatan, tenang, kan begitu ya. Itu kan merupakan konsekuensi dari poin yang pertama. Kita jadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang lebih kita cintai. Konsekuensinya apa? Mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Ketaatan masuk di dalam semua hal. Di antaranya ya majelis ilmu, sholat, ya. Ketika kita sedang berzikir, Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nabi mengatakan ya Bilal arihna bis shalah. Ya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apa itu? Majelis ilmu. Ya Bilal, tenangkanlah kami dengan salat. Ketahuilah bahwa dengan berzikir hati akan tenang. Ya. Itu tidak bertentangan, itu konsekuensi dari 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi tadi. Ya, kita akan merasakan lezatnya iman dengan 3 hal tadi dan konsekuensinya. Ya, tadi kita sebutkan bahwa kita yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak cinta kepada orang yang dicintai Nabi, bohong. Maka kalau ada orang yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar, sahabat-sahabat Nabi, melaknat istri-istri Nabi, terutama Aisyah radhiyallahu anha, ini kalau dia mengaku cinta kepada Nabi, bohong. Karena Nabi mencintai orang-orang yang kita sebutkan tadi. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, cintai orang-orang yang beliau cintai. Itu kan konsekuensi ya dari poin yang pertama. Tadi yang disebutkan tadi itu adalah konsekuensi dari apa yang disebutkan Nabi di poin yang pertama tadi. Wallahu mencintai semua ketaatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai salat, maka kita menyukainya. Ya, menyukai ketaatan secara umum. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Ya, ada lagi yang ingin tanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, apakah ada kisah-kisah yang para sahabat yang menyebabkan manisnya iman sebagai motivasi kita? Ya, banyak sebenarnya. Ya, kisah-kisah yang menjadi teladan bagi kita dari Nabi, ya, kemudian para sahabat yang mulia, ya, seperti kisah yang dialami oleh Khabbab bin al-Arat ketika disiksa dengan siksaan yang pedih. Lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana seandainya ya Muhammad menggantikan posisimu sekarang ini? Ya, maka apa kata Khabbab bin al-Arat? Dan ini meneguhkan keimanannya dan membuatnya istiqomah walaupun menghadapi siksa yang berat. Beliau mengatakan, aku tidak sudi, ya, tempatku digantikan oleh Rasulullah SAW, meskipun beliau hanya tertusuk sebuah duri. Demikian. Itu coba lihat, itu beliau disiksa habis-habisan. Khabbab ibnul Arat, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin. Sedemikian cintanya mereka kepada Rasulullah SAW hingga ya mereka tidak rela digantikan tempatnya dengan Nabi dalam hal merasakan siksa seperti itu. Bahkan beliau tidak ridho Nabi tertusuk duri. Ya. Demikian ya ikhwan fillah. Itu contoh. Ya, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah sahabat yang mulia, menyertai semenjak pertama Nabi mendakwahkan Islam. Beliau adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Abu Bakar ini banyak jasanya untuk Islam dan kaum muslimin. Cintanya kepada Nabi sudah tidak perlu diragukan lagi. Tahukah kita sebab Abu Bakar mendapat gelar Siddiq?
yaitu ketika Nabi pulang Isra Mi'raj. Nabi menceritakan peristiwa yang telah beliau alami. Pergi dalam satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu pulang malam itu juga. Kalau perjalanan ke langit mungkin sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Tapi perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis yang itu sering mereka lakukan, itu nggak mungkin dalam waktu satu malam, sehingga banyak orang-orang Muslim yang sebelumnya sudah beriman akhirnya murtad. Hingga orang-orang musyrik menjadikan cerita itu sebagai bahan olok-olok. Nah, pada saat itulah muncul Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah orang pertama yang membenarkan kisah tersebut. Ya. Di saat manusia-manusia meragukannya, bahkan banyak yang murtad dari agamanya, kembali kepada kekufuran. Dari situ beliau mendapat gelar As-Siddiq, yaitu yang selalu membenarkan. Seandainya kita dalam posisinya seperti ya Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika itu mungkin belum tentu kita ikut, mungkin kita akan mengikuti orang-orang yang murtad. Nggak mempercayai kisah itu. Ini satu contoh bagaimana ya seorang Abu Bakar As-Siddiq yang setia. Tidak ada sahabat yang lebih setia daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kemanapun Nabi pergi menyertai. Ketika Nabi hijrah, beliau menyertai. Beliau adalah orang kedua yang ada di dalam gua. Tsaniyasnaini idhuma fil ghar. Dan waktu itu tantangannya, taruhannya adalah nyawa. Karena orang-orang musyrik mengejar Nabi, kalau dapat itu dibunuh. Ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq rela mempertaruhkan nyawanya untuk Rasulullah SAW. Ini kalau tidak didasari dengan cinta, rasa cinta, tidak akan mungkin dilakukan oleh seseorang. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan masih banyak lagi ya kisah-kisah lain dari para sahabat yang menunjukkan kepada kita bagaimana cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini bukan hanya cinta kepada Nabi saat Nabi hidup. Setelah Nabi wafat, beliau adalah orang yang paling komitmen memegang ajaran Nabi. Salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah wafat, Rasulullah telah menunjuk siapa? Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan yang akan diutus ke negeri Syam menghadapi pasukan Romawi. Waktu itu terjadi kontroversi. Mereka mempertanyakan, kenapa anak muda ini yang ditunjuk menjadi pemimpin? Ternyata Rasulullah wafat sebelum pasukan ini berangkat. Setelah Nabi wafat, orang-orang mempertanyakan kembali agar keputusan itu direvisi, dikoreksi. Tapi Abu Bakar enggak mau. Aku tidak akan ya mencopot seseorang yang telah diangkat dan ditunjuk oleh Nabi SAW. Ini bukti ya, bahwa beliau itu cinta kepada Nabi saat Nabi hidup maupun setelah Rasulullah SAW wafat. Ya. Ketika Fatimah binti Muhammad datang meminta bagian warisan dari harta yang ditinggalkan Nabi, ia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Ini cobaan betul. Yang dia hadapi adalah putri Nabi. Ya. Abu Bakar tidak memenuhi permintaan Fatimah. Bukan karena kebencian seperti yang didengung-dengungkan oleh kaum Syiah, tapi karena komitmennya memegang sunnah Nabi. Beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi bahwa beliau mendengar Nabi mengatakan, nahnul anbiya lam nuwarris wa ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi tidak mewariskan, tidak meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan itu adalah wakaf, sedekah untuk umat.
Maka apa kata Abu Bakar kepada Fatimah? Sungguh ya, kekerabatan Rasulullah itu lebih aku sukai untuk aku sambung daripada kekerabatan aku sendiri. Akan tetapi Nabi SAW telah bersabda seperti itu. Ini Abu Bakar As-Siddiq ya. Sikap-sikap seperti ini yang harus kita contoh dalam beragama. Jika beliau mengatakan tidak aku tinggalkan satupun perkara yang dilakukan oleh Nabi, melainkan aku berusaha untuk melakukannya. Karena aku khawatir jika aku tinggalkan itu aku akan binasa. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau memang betul-betul cinta kepada Nabi, bukan hanya saat beliau bersama Nabi. Jadi beliau cinta kepada Rasulullah bukan untuk cari muka, bukan, tapi memang tulus. Dan beliau memegang teguh apa yang dicintai oleh Nabi beliau cintai. Apa yang dibenci oleh Nabi beliau benci. Dan beliau benar-benar melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Nabi. Jadi memang tepatlah apabila Nabi menunjuk dan mengangkat beliau sebagai khalifah sepeninggal beliau. Bayangkan ini Abu Bakar As-Siddiq berjuang bersama Nabi semenjak Nabi pertama kali menyuarakan la ilaha illallah. Sampai Nabi wafat dalam keadaan beliau ridho kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wafatnya pun di rumah putri Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Itu semua bukan kebetulan, Pak. Memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kalau ada golongan kelompok yang berusaha untuk menjelek-jelekkan, mendiskreditkan Abu Bakar As-Siddiq dan putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Karena banyak trik-trik yang mereka lakukan supaya kita curiga kepada Abu Bakar As-Siddiq atau membencinya ya, atau meragukan kesetiaannya. Hati-hati, siapa mereka dan siapa Abu Bakar As-Siddiq? Sudah kenalkah kita siapa Abu Bakar As-Siddiq? Seperti yang kita ceritakan, itu baru sekelumit dari banyak sekali sikap dan pendirian Abu Bakar As-Siddiq yang membuat kita kagum. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, demikian saja ikhwani fiddin, sudah jam 8 lewat ya, saya kira sudah cukup ya tanya jawab kita pada malam ini. Mungkin dalam kesempatan lain kita dapat bertemu kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.